Kalau saya dan saudara ditanya, ingin masuk kepada surga atau neraka, ya semua orang pasti akan menjawab kita ingin masuk kepada kerajaan surga. Dan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita, eee, melihat kepada kehidupan diri kita masing-masing, saya dan saudara bisa mengatakan apakah saya sekarang masuk surga atau masuk neraka, ya. Jawabannya pasti dalam iman Kristen kita akan menjawab, kita pasti sudah akan masuk kepada surga, Pak, ya, karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kok kemudian ada suatu perintah yang saya dan saudara terima dari Tuhan Yesus berkaitan tentang apa? Carilah kerajaan surga, ya. Kalau carilah kerajaan surga itu kok seakan, surga itu menjadi tempat yang sulit untuk dicari atau tempat yang tersembunyi atau tempat yang seperti apa begitu ya, kok kenapa kita harus mencarinya. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari, kebenaran firman Tuhan, eee, dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Ini menjadi ayat yang sungguh sangat terkenal sekali, ayat yang sungguh sangat familiar berkaitan tentang carilah dahulu kerajaan Allah atau kerajaan surga ya. Matius 6 ayat 33 firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya sekali lagi mengulanginya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan menjadi bingung apa perbedaan kerajaan Allah dan kerajaan surga. Itu adalah tempat yang sama, ya, tempat yang sama di mana Allah bertahta, Allah bersemayam, dan kita bisa mengetahui dan memahami bersama-sama dari berbagai pelajaran di Alkitab yang menyebutkan bahwa ketika nanti saya dan saudara meninggalkan tubuh kedagingan ini, ketika kita meninggal dunia, dalam iman percaya kita, kita akan menuju ke tempat di mana Allah berada, yaitu kerajaan surga atau kerajaan Allah. Apa artinya dengan carilah kerajaan Allah? Nah, kalau kita melihat kepada konteks kitab Matius pasal yang ke-6, pasal sebelum dan pasal sesudahnya, ini berbicara tentang, khotbah Tuhan Yesus di bukit ya, khotbah Tuhan Yesus ketika dia berada di bukit. Dan kalau kita melihat lebih dalam lagi, dalam teks ini Tuhan Yesus tidak hanya berbicara kepada murid-muridnya saja, tapi dia berbicara dengan berbagai macam orang ya. Dan bahkan dia juga berbicara kepada orang-orang yang mungkin sama sekali belum pernah mendengar tentang kerajaan surga ya. Mungkin, eee, Tuhan Yesus didengarkan oleh banyak orang Yahudi, tetapi mereka tidak memiliki pemahaman yang lengkap, tidak memiliki pemahaman yang baik berkaitan tentang, kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus menekankan dengan sungguh sangat dalam ya di berbagai macam khotbahnya. Kalau kita melihat kepada khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, berulang kali Tuhan Yesus mengatakan hal kerajaan surga, hal kerajaan surga, hal kerajaan surga. Ditekankan berulang kali kepada para pendengar khotbah dari Tuhan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, carilah dahulu kerajaan Allah. Kita bisa memahaminya sebagai hal yang prioritas, ya, sebagai hal yang prioritas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti menempatkan Tuhan dan juga kebenaran firman-Nya di atas segala apapun, ya. Ini menjadi hal yang mungkin secara manusiawi agak sulit, ya. Kalau, kita mau melakukan sesuatu, ya,
ternyata orientasi kita harus ada kerajaan surga di dalamnya, ya. Kita mau berkata-kata, ada orientasi kerajaan surga. Kita mau berbuat, ada orientasi kerajaan surga. Kita mau, melayani Tuhan, ada orientasi kerajaan surga. Jadi, dalam setiap hal apapun yang saya dan saudara lakukan, haruslah ada tujuan, di mana apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, kita bermaksud untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Nah, kalau kita memuliakan nama Tuhan di tengah keadaan yang, senang, ya, tidak kesusahan, mungkin menjadi hal yang mudah untuk kita lakukan. Tetapi bagaimana kalau kita memuliakan nama Tuhan di tengah kesulitan kita, ya. Saya dan saudara merasakan dan mengalami hal itu beberapa waktu ini, ya. Ada tantangan-tantangan untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan di tengah segala keterbatasan dan kesulitan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita mengetahui bersama bahwa posisi firman Tuhan, ya, posisi firman Tuhan dan posisi Tuhan atas kehidupan kita itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, ya. Tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Kebenaran firman Tuhan memprioritaskan kerajaan Allah itu berlaku di dalam segala zaman, berlaku di dalam segala masa, bukan hanya dalam keadaan yang senang saja, tetapi juga dalam keadaan yang susah. Kalau kita berbicara, eee, konten firman Tuhan itu adalah hal yang tetap, ada hal yang, tidak berubah, ya. Konteksnya bisa berubah, ya, konteksnya bisa berubah. Konteks itu artinya keadaan kehidupan kita bisa berubah, ya. Konteks kehidupan kita bisa berubah, tetapi yang namanya konten firman Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Itu sama dari dulu, sekarang, dan selamanya, dan dalam masa susah, senang, ya, sehat, sakit, bahagia, tidak bahagia, konten firman Tuhan akan tetap sama. Dan di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 pun, dari teks ini juga membahas tentang kekhawatiran, ya. Di dalam kekhawatiran kita pun, kita akan tetap memprioritaskan Tuhan, ya. Kita akan mencari dahulu kerajaan Tuhan di atas segala permasalahan-permasalahan yang saya dan saudara miliki. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya mengajak untuk saya dan saudara bisa terus tetap semangat, ya, memprioritaskan Tuhan di atas segala sesuatu, ya. Tahun 2021, ya, sebentar lagi akan mengakhiri bulan Februari, ya. Kita tidak tahu lagi akan apa yang akan terjadi di tahun ini, ya. Tetapi optimisme kita adalah tetap sama, ya. Optimisme kita adalah optimisme kita akan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, ya, dalam kesehatan kita, dalam kehidupan rencana dan juga pergumulan kita, ya. Mari kita akan menyerahkan kepada Tuhan, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam segala apapun yang akan kita lakukan, semata-mata kita mencari Tuhan dan kebenarannya, ya. Dan berkat yang akan kita nikmati dan rasakan adalah ada di ayat yang 33 bagian terakhir. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, ya, ditambahkan kepada kehidupan saya dan saudara, ya. Ini bukan berbicara tentang apa? Kekayaan, ya. Jangan sampai saya dan saudara ikut Tuhan Yesus supaya ingin kaya, jangan. Kalau ternyata kita mengikut Tuhan Yesus ingin kaya, ternyata saya dan saudara sedang salah pikir atau salah tujuan, ya. Tuhan Yesus Dalam Tuhan Yesus kita tidak mengejar kekayaan, ya. Kalau kita melihat ayat yang terakhir, ya, saya ingin bagikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara.
Filipi pasal yang keempat ayat 19 ya. Filipi pasal 4 ayat 19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu, ya, keperluan kita. Bukan apa yang kita inginkan, ya, tetapi apa yang kita perlukan. Ya. Keinginan dan keperluan itu beda. Ya. Jadi kalau saya dan saudara memerlukan, bisa jadi minta maaf, keperluan itu berbeda dengan keinginan. Ya. Keinginan kita bisa menginginkan apa saja, bahkan hal yang tidak kita perlukan bisa kita inginkan. Ya. Tetapi kalau saya dan saudara memerlukan, ya berarti kita pada waktu itu benar-benar butuh. Ya. Dan kekayaan serta kemuliaan Tuhan Yesus Kristus itulah yang akan memenuhi. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara saat ini memerlukan apa? Ya. Kalau kita memerlukan hal yang penting, prioritas, ya, maka rumusnya tadi adalah tetap mencari Tuhan, memprioritaskan Tuhan, berserah dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memenuhinya dengan kekayaan serta kemuliaannya. Bukan selalu berbicara tentang harta, tetapi banyak hal ya, banyak hal. Sukacita, damai sejahtera itu jauh lebih penting dibandingkan segala sesuatu yang sifatnya materi ya. Itu menjadi hal yang kita rindukan bersama-sama. Kiranya renungan ini menjadi sukacita dan semangat dalam kehidupan saya dan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Terus tetap berserah, terus tetap cari kerajaan Allah dan kebenarannya dalam setiap apapun yang saya dan saudara katakan dan setiap apapun yang saya dan saudara lakukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, puji syukur atas firman Tuhan yang bisa kami pelajari pada pagi hari ini. Sejenak kami mengingat kembali bagaimana kehidupan kami harus memprioritaskan Tuhan. Kami harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kami meyakini serta mempercayai bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kami sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan yang daripada Tuhan melalui Yesus Kristus. Dan kami rindu Tuhan mengambil satu komitmen bahwa di dalam kehidupan kami, dalam setiap apapun yang kami katakan dan apapun yang kami lakukan, kami mau untuk memprioritaskan Tuhan. Kami mau untuk memprioritaskan kebenaran firman Tuhan di atas segalanya. Di dalam segala sesuatu, di dalam segala keadaan. Baik itu keadaan yang senang ataupun yang susah, kami rindu untuk terus dapat memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati kehidupan kami, berkati pekerjaan kami, berkati untuk kesehatan kami, berkati pendidikan kami, dan pergumulan kami di masa mendatang, serta permasalahan-permasalahan yang saat hari ini menekan kami, membuat kami bersedih, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menolong, memberkati, memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersyukur, menyerahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.